dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri membacakan kitab suci. Cari dalam Alkitab tadi tidak pernah Yesus ibadah hari Minggu. Yesus hanya satu, nggak ada dua Yesus, hanya satu. Alkitab juga hanya satu. Yesus ibadah pada hari Sabat. Kebiasaan adalah perbuatan yang dibiasakan, sehingga disebut kebiasaan. Ada dua kebiasaan Yesus dalam hidupnya yang disebut dalam Injil, yaitu berdoa dan memelihara hari Sabat. Begitu kan saya? Ya, Michael, ya kan? Kebiasaan Yesus hari Sabat, ikutilah Yesus. Jangan ikuti pendeta, ikuti Yesus. Pendeta bisa salah, tapi Yesus tidak bisa salah. Ya, ikuti Yesus. Kita semua ikuti aja Yesus. Ikuti aja Alkitab. Jangan ikuti orang lain. Ikuti aja Yesus. Oke. Bahkan di surga pun nanti kita ibadah hari Sabat. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang menjadikan itu tinggal tapi yang dirapatku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi nanti ibadah kita bersama dengan malaikat-malaikat, musiknya bukan lagi musik dunia, tapi musik yang luar biasa yang dinyanyikan semua orang terdiam mendengarkan nyanyian pada waktu ibadah pada hari Sabat di surga. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan mengatakan. Ini di dalam apa? Kerajaan surga. Oke. Lalu menjadi pertanyaan, siapakah yang telah merubah hari Sabat? Apakah Allah yang merubah? Tidak. Apakah Yesus yang merubah? Tidak. Karena aku berkata kepada sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi dan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus tidak rubah. Oke. Apakah rasul-rasul yang rubah atau nabi-nabi yang rubah hari Sabat menjadi minggu? Tidak. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioch dan di Pisia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nabi-nabi, rasul-rasul mereka pergi ke gereja pada hari apa? Pada hari Sabat. Lalu kapan ini berubah? Hari Sabat ke hari Minggu. Sejarah mengatakan perubahan Sabat kepada hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 321 sesudah Masehi. Semua rasul-rasul telah mati. Yesus telah naik ke surga. Maka dirubahlah tahun 321 oleh Kaisar Konstantin berkebangsaan Roma. Coba lihat sejarah, ensiklopedia dunia, cek tahun 321 apa yang terjadi. Perubahan Sabat kepada hari Minggu. Perubahan Sabat kepada hari Minggu. Jadi Pak, kalau mau cek, kalau nggak percaya, dicek ensiklopedia di perpustakaan Salemba tahun 321. Apa yang terjadi? Ya, perubahan Sabat kepada hari Minggu. Dan tahun 364 Konsili Gereja Laodikia membuat satu keputusan bahwa hari Minggu adalah hari yang dikuduskan oleh umat manusia. Menurut siapa? Menurut manusia. Menurut Alkitab demikian? Tidak, bertentangan dengan Alkitab. Ya. Oke. Mengapa banyak tertipu kita? Oleh karena ulah daripada banyak orang yang mengaku pendeta. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Saya yakin
tidak pernah disampaikan bahwa hari Sabat, hari Sabtu harus kita kuduskan. Saya yakin tidak pernah disampaikan kepada adik-adik. Tidak pernah dibedakan ini yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Tidak pernah disampaikan. Sehingga kita sampai sekarang ini kita menuruti apa kebiasaan. Oke. Sebelum saya akhir di sini dikatakan pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala menerkam mangsanya dalam kausan akan darah yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram, dan nabi-nabinya polisi mereka dengan kamu dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi kedungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tapi sesungguhnya tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Begitu kan ya? Ya. Kalau tertulis dalam Alkitab lakukan, tapi kalau tidak jangan lakukan. Oke. Sehingga sekarang ini sudah diramalkan oleh Rasul Paulus bahwa satu saat akan ada serigala-serigala yang masuk ke tengah-tengah domba untuk memutarbalikkan ajaran. Aku tahu bahwa sudah pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi kita tidak heran sekarang ini banyak tidak mengajarkan kebenaran, yang penting dapat menguntungkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, bukalah hatimu untuk menerima kebenaran salah. Tuhan Yesus akan menerima dan memampukan kita untuk melakukan seluruh perintah